Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Amin, seorang pemuda dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah, berjuang keras untuk membantu keluarga yang kurang mampu. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan kehidupan yang serba kekurangan. Ayahnya seorang petani, dan ibunya seorang pedagang kecil di pasar. Amin selalu melihat orang tuanya bekerja keras, tetapi mereka tidak pernah bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Namun, Amin memiliki mimpi besar. Mimpinya adalah untuk bisa membangun usaha sendiri dan membantu keluarganya keluar dari kesulitan finansial. Setelah lulus sekolah menengah, ia memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah karena keterbatasan biaya. Ia mulai belajar tentang bisnis dengan membaca buku, mengikuti kursus online, dan berdiskusi dengan berbagai pengusaha kecil di desanya. Amin memulai usaha pertama dengan modal yang sangat terbatas, yakni sebuah warung kecil di pinggir jalan yang menjual makanan ringan. Namun, tidak ada yang mudah. Persaingan yang ketat, lokasi yang kurang strategis, serta modal yang terbatas membuatnya kesulitan untuk mengembangkan bisnisnya. Tantangan yang menghampiri. Beberapa bulan setelah membuka warung, Amin menghadapi masalah besar, omset penjualan menurun drastis. Banyak pedagang lain yang menjual makanan dengan harga lebih murah, dan daya beli masyarakat pun semakin menurun. Ia pun hampir putus asa, namun di saat-saat sulit seperti itu, ia berusaha mencari cara untuk bertahan. Di tengah kesulitan itu, Amin teringat akan nasihat orang tuanya. Jangan pernah menyerah, kalau kamu bekerja keras dan berusaha dengan sepenuh hati, Tuhan pasti akan memberikan jalan. Dengan tekad yang kuat, Amin mulai mencari peluang baru. Ia melakukan riset pasar tentang makanan yang sedang tren, mengubah menu, dan mulai memperbaiki kualitas pelayanan di warungnya. Namun, meski segala upaya itu dilakukannya, ternyata pengusaha-pengusaha di sekitarnya semakin banyak dan lebih berpengalaman. Amin merasa tertinggal jauh, dan situasi semakin sulit. Setiap malam, Amin berdoa dengan harapan agar usahanya bisa tetap bertahan. Keputusasaan dan titik balik. Pada suatu malam yang sangat kelam, Amin memutuskan untuk menutup warungnya. Dengan hati yang penuh kesedihan, ia menyadari bahwa usaha yang ia rintis selama ini tidak bisa bertahan lebih lama. Ia merasa kecewa pada dirinya sendiri, merasa gagal sebagai seorang pengusaha muda. Namun, di saat ia hampir menyerah, Amin mendapat kabar dari seorang temannya yang bekerja di sebuah restoran besar. Temannya memberitahu bahwa mereka sedang mencari supplier makanan ringan untuk pasar mereka. Amin pun melihat kesempatan tersebut dan menawarkan produk buatannya. Tanpa diduga, restoran tersebut menerima produk Amin dan permintaannya pun meningkat pesat. Dengan hati yang penuh syukur, Amin mulai belajar bagaimana memenuhi pesanan yang lebih besar dan mengelola produksinya lebih baik. Meningkatkan usaha. Setelah berhasil memasok restoran besar, Amin memutuskan untuk memperluas bisnisnya. Ia membuka toko makanan ringan yang lebih besar dan mulai mengembangkan produk-produk baru. Namun, seiring dengan berkembangnya usaha, tantangan baru pun datang. Dari masalah pemasok bahan baku yang tidak konsisten, hingga kendala administrasi dan perizinan, Amin harus bekerja lebih keras dari sebelumnya. Banyak kali Amin merasa lelah dan ingin menyerah lagi, namun ia terus bertahan. Ia harus bekerja berjam-jam setiap hari, mengelola bisnis, menangani keuangan, dan memikirkan strategi pemasaran. Tak jarang, ia tidur hanya beberapa jam setiap malam untuk memenuhi semua kewajibannya. Namun, ada satu hal yang membuat Amin tetap semangat. Ia bertekad untuk memberi kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Ia ingin membuktikan bahwa meski berasal dari latar belakang sederhana, ia bisa meraih kesuksesan. Menyusun strategi baru.
Sebagai pengusaha muda, Amin menghadapi masalah besar yang datang ketika tren makanan cepat saji mulai menurun. Konsumen mulai beralih ke makanan sehat, dan banyak pesaingnya menawarkan produk serupa. Amin pun tahu bahwa ia harus beradaptasi atau bisnisnya akan semakin terpuruk. Dia mulai melakukan riset pasar lagi, mencari tahu apa yang diinginkan konsumen, dan memodifikasi produknya untuk mengikuti tren makanan sehat. Proses ini tidak mudah. Ia harus berhadapan dengan perusahaan besar yang sudah mapan, yang memiliki fasilitas produksi lebih baik dan jaringan distribusi lebih luas. Namun, Amin tidak menyerah. Ia mulai mencari investor untuk membantunya memperluas usaha. Berkat kerja keras dan strategi yang tepat, akhirnya Amin mendapatkan investasi yang cukup untuk membuka beberapa cabang baru dan memperkenalkan produk inovatif yang lebih sehat. Keberhasilan yang tak terbayangkan. Setelah bertahun-tahun berjuang, Amin akhirnya melihat hasil dari kerja kerasnya. Usahanya berkembang pesat, dan ia mulai mendapatkan pengakuan dari banyak pihak. Ia menjadi salah satu contoh pengusaha sukses yang berhasil keluar dari keterbatasan dan membangun usaha yang besar. Namun, di balik kesuksesan tersebut, Amin tidak melupakan perjalanan panjang dan keras yang telah ia lalui. Ia tahu betul bahwa keberhasilan itu datang bukan hanya karena keberuntungan, tetapi karena kerja keras, pengorbanan, dan kesabaran yang tidak mengenal kata menyerah. Amin kini berbagi pengalamannya dengan pengusaha muda lainnya, menginspirasi mereka untuk tidak takut memulai dan berjuang meski berada dalam keterbatasan. Jangan pernah takut gagal, kata Amin dalam berbagai kesempatan. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, tetapi awal dari perjuangan yang lebih besar. Menghadapi hambatan baru. Meski usaha Amin mulai berkembang, tidak ada perjalanan yang benar-benar mulus tanpa hambatan. Setelah berhasil membuka beberapa cabang baru, Amin dihadapkan pada masalah besar yang datang dari manajemen yang semakin kompleks. Dengan semakin banyaknya karyawan yang harus diurus, ia mulai merasa kesulitan untuk mengontrol segala sesuatu sendiri. Suatu ketika, salah satu cabangnya mengalami kerugian yang cukup besar karena kurangnya pengawasan dalam hal kualitas produk dan pelayanan. Ini adalah tamparan keras bagi Amin. Bagaimana mungkin bisnis yang ia bangun dengan susah payah bisa mengalami kerugian hanya karena masalah manajerial yang kurang diperhatikan? Ia merasa seperti segala usaha dan pengorbanan yang dilakukan selama ini sia-sia. Namun, Amin tidak menyerah. Ia segera mencari solusi dengan menyusun ulang struktur organisasi perusahaan. Ia mulai mencari manajer yang berkompeten untuk membantu mengelola cabang-cabangnya dan mulai mendalami manajemen bisnis lebih dalam. Di luar itu, Amin juga mengambil langkah berani dengan memulai pelatihan untuk para karyawannya agar kualitas pelayanan tetap terjaga meski cabang mereka semakin berkembang. Namun, di balik segala usaha yang dilakukannya untuk membenahi masalah tersebut, Amin juga dihadapkan pada tantangan baru lainnya, persaingan yang semakin ketat. Dengan semakin populernya bisnis makanan sehat, banyak perusahaan besar mulai mengincar pasar yang sama. Mereka menggunakan pemasaran yang lebih canggih dan memiliki kekuatan modal yang jauh lebih besar. Meskipun demikian, Amin tidak terpuruk. Ia mulai berpikir lebih kreatif untuk membedakan produknya dari pesaing-pesaingnya. Ia mencari cara untuk menghadirkan produk inovatif yang tidak hanya sehat, tetapi juga memiliki nilai tambah yang berbeda. Ia menyadari bahwa keunikan adalah salah satu kunci untuk bertahan dalam persaingan pasar yang semakin sengit. Menemukan pencapaian yang baru. Setelah beberapa tahun berjuang, Amin akhirnya berhasil menemukan cara untuk memasarkan produk dengan konsep yang lebih menarik. Ia memutuskan untuk memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk menjangkau konsumen lebih luas. Dengan menggunakan influencer lokal yang memiliki audiens yang relevan, ia berhasil mempopulerkan brandnya dan menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan.
Tidak hanya itu, Amin juga mulai mendiversifikasi produknya. Ia memperkenalkan produk makanan yang lebih ramah lingkungan dengan menggunakan bahan baku lokal yang berkelanjutan. Ini membuat usahanya semakin mendapatkan tempat di hati konsumen yang peduli terhadap isu lingkungan. Lambat laun, produk Amin mulai mendapatkan perhatian nasional. Ia juga menjadi pembicara di berbagai seminar dan acara bisnis, berbagi kisah perjuangannya dengan para pengusaha muda dan calon pengusaha. Amin mulai merasakan hasil dari usahanya yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada nilai-nilai yang lebih besar, seperti keberlanjutan dan dampak positif bagi masyarakat. Amin kini menjadi simbol pengusaha muda yang berhasil keluar dari zona nyaman dan membangun sesuatu yang besar, meski dari kondisi yang serba terbatas. Ia percaya bahwa perjuangan yang ia lalui tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memberi inspirasi kepada banyak orang bahwa sukses itu bisa diraih jika kita berani melawan tantangan dan tidak takut untuk belajar dari kegagalan. Tantangan terbesar, menjaga keberlanjutan. Meskipun perjalanan Amin terbilang sukses, ia sadar bahwa tantangan terbesar yang harus dihadapi bukan hanya soal menciptakan usaha yang sukses, tetapi bagaimana usaha tersebut dapat bertahan dalam jangka panjang. Ketika suatu perusahaan tumbuh besar, semakin banyak aspek yang harus diperhatikan, mulai dari masalah manajemen, pengelolaan sumber daya manusia, hingga menghadapi krisis yang bisa datang kapan saja. Di tengah kesibukannya menjalankan usaha, Amin kembali menyadari bahwa bisnis bukan hanya soal angka-angka dan keuntungan, melainkan soal membangun budaya perusahaan yang solid. Seiring berkembangnya usaha, Amin berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai awal yang ia tanamkan sejak awal, integritas, kerja keras, dan kepedulian terhadap karyawan. Namun, meski ia sudah sangat berhati-hati dalam membangun manajemen dan mengembangkan usaha, Amin tidak bisa menghindari kenyataan bahwa dunia bisnis selalu berubah. Ia harus beradaptasi dengan cepat, mengikuti tren pasar yang selalu berkembang, dan tetap menjaga kualitas produk agar tetap relevan dengan kebutuhan konsumen. Kehidupan pribadi yang terabaikan. Di balik semua pencapaian yang diraih Amin, ada satu aspek yang tidak bisa ia hindari, pengorbanan dalam kehidupan pribadinya. Amin mengakui bahwa untuk meraih kesuksesan, ia harus rela mengorbankan banyak waktu bersama keluarga. Seringkali, ia melewatkan momen-momen penting dalam kehidupan anak-anaknya dan harus mengesampingkan kebersamaan dengan istri yang selalu mendukungnya. Pada suatu titik, Amin merasa cemas bahwa kesuksesannya di dunia bisnis malah membuatnya kehilangan hubungan dengan orang-orang yang ia cintai. Ia merasa bahwa ia sudah terlalu lama terfokus pada pekerjaan, sementara kehidupan pribadi semakin terpinggirkan. Itulah saat di mana ia mulai merefleksikan prioritas dalam hidupnya. Amin pun mulai mencari keseimbangan antara kerja dan keluarga. Ia mencoba untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama keluarganya, meskipun kadang-kadang itu berarti harus mengurangi jam kerjanya yang panjang. Amin belajar bahwa keberhasilan di dunia bisnis tidak berarti apa-apa jika kebahagiaan dan hubungan dengan orang terdekat terabaikan. Kesimpulan, perjalanan panjang yang dilalui Amin mengajarkan banyak hal, baik tentang dunia bisnis maupun kehidupan pribadi. Sukses bukan hanya tentang mengumpulkan materi, tetapi tentang bagaimana kita bisa memberi dampak positif bagi orang lain dan menjaga keseimbangan dalam hidup. Ia sadar bahwa perjuangan itu tidak pernah selesai. Selalu ada tantangan baru yang harus dihadapi, dan keberhasilan sejati datang bukan hanya dari seberapa banyak yang kita capai, tetapi seberapa besar kita bisa bertahan, berkembang, dan memberikan inspirasi kepada orang lain. Amin kini tidak hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai mentor bagi banyak pengusaha muda yang sedang berjuang. Dari setiap kegagalan, ia selalu menemukan pelajaran berharga. Dari setiap tantangan, ia selalu menemukan cara untuk bangkit kembali.
Dan itulah yang menjadi inti dari perjuangan sejati seorang pengusaha di Indonesia.